Bab 1764. Tidak layak untuk gadis suci. Selain itu, apa artinya permata yang ditinggalkan senior itu sebelumnya? Pemikiran Erikin bahkan lebih kuat. Ujian tingkat kedua, baginya, masih seperti awan asap dan mudah dipatahkan. Sesampainya di lantai 3, Erikin tidak terkejut, dan sekali lagi bertemu dengan pria tua berbaju putih yang menjelma menjadi metamorfosis. Jatuh di depan pria tua itu, kali ini Erikin langsung membuka dark eye dan mata dewa, dengan hati-hati menuliskan semua detail pria tua itu. Samar-samar, Erikin merasa bahwa melanggar batasan kekuatan aneh itu tidak sesederhana menerobos ke atas gedung dan mendapatkan slip giok. Rahasianya di sini mungkin terkait dengan pria tua berbaju putih ini. Tetapi sekali lagi, pria tua di lantai 3 tidak meninggalkan apapun. Erikin tidak putus asa. Setelah tubuh pria tua itu menghilang, dia lulus ujian berikutnya sesuka hati dan naik ke tingkat berikutnya. Tepat ketika Erikin naik perlahan. Di luar pagoda, orang-orang yang memperhatikan berteriak dengan keras. Kultivator yang berdiri di luar pagoda bukannya tidak mampu menangkap segala sesuatu di dalamnya. Faktanya, ada tetua keluarga di menara warisan, mengamati kondisi orang-orang, sehingga di luar menara, semua orang masih dapat melihat beberapa hal. Misalnya, Nikosi sangat cepat, terus-menerus muncul di atas menara tinggi di bawah mata semua orang, kecepatannya sangat cepat. Setiap kali muncul, setidaknya 2 tingkat dari kultivator lain di tempat pertama. Kesenjangan dalam kekuatan hampir mengalahkan telak. Ini mengejutkan semua orang. Tuan Muda Si memang layak menjadi yang ketiga dalam daftar pahlawan wilayah utara. Dia memasuki lantai 7 begitu cepat. Ini tidak pernah didengar sebelumnya. Dia sudah mengalahkan kultivator lain ke dalam debu. Seorang kultivator mau tak mau mengagumi. Sepertinya hadiah harta karun berharga keluarga Zeng kali ini akan menjadi milik Tuan Si. Orang lain hanya menjadi pemeran sampingan saja. Kudengar masih ada gadis suci. Apakah ada teman seiman yang tahu di mana dia sekarang? Teman seiman, pagoda ini hanya bisa dilihat oleh para kultivator ketika mereka melewati tingkatan. Aku melihat gadis suci naik ke lantai 5. Tentu saja juga yang kedua yang mencapai tingkatan itu. Di kota M, Finola Su tidak kalah terkenalnya dengan Nikosi dan banyak pembudidaya pria yang menyukai Finola Su, juga sama pedulinya dengan penampilannya. Oh iya, tadi ada kultivator pria yang sangat dekat dengan gadis suci, sepertinya adalah pasangan seiman gadis suci, apakah ada yang memperhatikan? Saat ini ada yang bertanya. Hehe, tidak usah mengungkit orang itu. Mendengar ini, seseorang mencibir. Kenapa? Apakah kinerja buruk? Bukan karena tidak ada yang melihat perilaku intim Erikin dan Finola Su sebelumnya, bahkan banyak pembudidaya pria sedikit patah hati. Namun, Finola Su selalu mengatakan bahwa dia memiliki pasangan seiman dan semua orang telah menebak bahwa Erikin adalah kultivator pria yang datang mengunjungi Finola Su. Sembari memperhatikan Finola Su, banyak orang diam-diam mengamati Erikin. Membandingkan dengannya. Bukan hanya buruk. Aku belum pernah melihat orang menerobos tingkatan dengan begitu lambat. Pria itu mendengus dengan ekspresi jijik. Tiba-tiba matanya menyala dan dia menunjuk ke pagoda yang jauh dan berkata, "Kalian lihat, bukankah bocah itu sudah muncul?" Banyak kultivator mendengar kata-kata itu dan segera melihatnya, sedikit tidak percaya. Pada saat ini, Erikin muncul di tangga keempat. Ya Tuhan! Gadis suci sudah lama berada di lantai 5 dan diperkirakan akan segera menerobos. Sedangkan teman seiman gadis suci, bisa-bisanya begitu lemah. Beberapa kultivator yang masuk juga mengerutkan kening dan menggelengkan kepala secara diam-diam. Mereka tahu bahwa 4 lantai pertama pagoda hanyalah daerah pelatihan fase distraksi, sedangkan Erikin ini adalah fase transendensi.
Namun, apakah begitu sulit menerobos tingkatan ini? Apakah orang seperti ini pantas menjadi pasangan seiman gadis suci? Sepertinya gadis suci tidak memilih orang yang baik. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk mendengus. Kekuatan seperti ini lebih rendah dariku. Aku benar-benar tidak tahu gadis suci menyukai apa darinya. Ya, aku mendengar bahwa orang ini bernama Erikin, sama sekali tidak layak untuk gadis suci. Aku kira setelah kejadian ini berakhir, gadis suci juga akan menyadarinya. Ketika gadis suci pertama kali tiba di Istana Es dulu, hanya kultivasi fase keilahian. Mungkin juga karena ini baru mendapat batasan. Para kultivator pria mengejek, bahkan beberapa kultivator wanita diam-diam menggelengkan kepala. Menjadi terkenal sebenarnya sulit untuk ditandingi, mereka telah menebak kekuatan pasangan seiman Vinolasu, tetapi mereka tidak menyangka itu akan sangat buruk ketika bertemu langsung. Meski menurut mereka tidak pantas untuk gadis suci, tapi penampilan Erikin semakin kurang pantas. Pemuda ini bernama Erikin, apakah benar-benar seburuk yang dikatakan semua orang? Pengurus rumah tangga keluarga Zeng mengerutkan kening, dia samar-samar merasa bahwa Erikin yang muncul di tangga pagoda saat ini, memiliki napas khusus yang mengalir keluar dari tubuhnya. Tetapi dalam sekejap mata, napas ini menghilang di pagoda bersama dengan Erikin dan perasaan itu juga hilang. Lupakan saja, seharusnya aku yang berpikir terlalu banyak. Kali ini bisa mendapatkan kembali giok slip dari keluarga Zeng atau bukan, utamanya tergantung pada kemampuan Tuan Si. Erikin tidak tahu apa yang terjadi di luar pagoda. Di lantai 4 pagoda, dia sekali lagi mendapatkan permata dari pria tua berpakaian putih itu. Kemudian datanglah lantai 5, tetapi di lantai 6, tidak ada permata. Pria tua ini berbalik dan memadatkan permata, sepertinya tidak ada logika sama sekali, sangat acak. Erikin menatap telapak tangannya, pikirannya berkelebat. Pada saat ini, di permukaan kulit, garis kental dari 3 permata berubah menjadi tanda dengan sudut patah, yang tampak seperti binatang purba, mengaum mengerikan di wajahnya. Sedangkan tanda ini bukan tanda dari keluarga Zeng. Apa lagi artinya ini? Erikin menarik kembali pandangannya dan menarik napas dalam-dalam. Tapi untungnya, hanya ada satu perbedaan, tidak peduli apa, ketika mencapai puncak pagoda, kebenaran akan menjadi jelas. Seiring berjalannya waktu, 50 kultivator semuanya telah melangkah ke puncak pagoda, dan kesulitannya meningkat, orang-orang mulai jatuh terus-menerus. Master obat dan pelayan keluarga Zeng mulai sibuk lagi. Kepala rumah. Di luar kerumunan, ada keributan. Di luar gunung belakang, puluhan kultivator terbang keluar, dan di garis depan, ada pembangkit tenaga fase penilaian. Kultivator yang menonton mengenali orang itu, segera berpisah ke dua sisi. Seorang pria paruh baya mengenakan jubah mewah dan mahkota batu giok masuk. Pengurus rumah Zhang, bagaimana situasinya sekarang? Pria paruh baya itu memiliki wajah serius dengan karakter nasional, tanpa kemarahan. Tapi di mata, sentuhan kelelahan sulit disembunyikan. Dengan kejadian besar di keluarga Zeng, dia telah berlarian mengundang kultivator untuk membantu dalam beberapa bulan terakhir, cukup melelahkan juga. Melihat kepala rumah Zeng, pengurus rumah memberi hormat terlebih dahulu, lalu menunjuk ke pagoda dan berkata, dalam pengamatan barusan, Tuan Muda Si sudah naik ke tingkat 9. Cepat sekali. Kepala rumah Zeng menggerakkan matanya sedikit dan mengikuti arahan pengurus rumah untuk melihat ke arah menara. Dari transmisi suara yang kamu berikan kepadaku, dapat naik ke lantai 9 dalam waktu singkat, Tuan Muda Si ini memang hebat. Benar, kecepatan ini dapat dianggap sebagai 3 besar dalam 6 bulan terakhir. Pengurus rumah Zhang juga segera mengiyakan. Bersambung.